Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Ayu Nabila dengan 4 digit NIM terakhir saya 1225, kemudian ada rekan saya Nimade Yuli Wahyuni dengan 4 digit NIM terakhirnya 1019, dan yang terakhir Nimade Yuni Puspita dengan 4 digit NIM terakhirnya 1042. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi terkait laporan keuangan hotel. Pada laporan keuangan hotel ini terdapat beberapa submateri di dalamnya. Yang pertama, pembukuan pada buku besar, kemudian yang kedua, neraca percobaan, yang ketiga, penyesuaian transaksi, yang keempat, neraca, yang kelima, laporan laba rugi, yang keenam, laporan perubahan modal, dan yang terakhir, laporan arus kas. Baik, kita langsung saja masuk pada pembahasan submateri yang pertama yang akan saya bawakan sendiri, yakni terkait pembukuan pada buku besar. Nah, pembukuan pada buku besar merupakan suatu langkah atau siklus pembukuan setelah proses penjualan transaksi. Pada proses pembukuan pada buku besar akhir tahun, diperlukan proses akuntansi yang harus diselesaikan, meliputi yang pertama menutup jurnal, jurnal khusus dan jurnal umum, kemudian yang kedua melengkapi voucher jurnal, yang ketiga menyampaikan voucher jurnal pada fungsi terkait, dan yang terakhir membukukan voucher jurnal pada buku besar neraca dan laba rugi. Kemudian pada submateri yang kedua yakni neraca percobaan. Neraca percobaan didapatkan dengan membukukan semua saldo rekening real dan rekening nominal pada akhir periode akuntansi. Tujuan penyiapan neraca percobaan ini adalah untuk menguji ketepatan debit dan kredit yang dibukukan pada buku besar. Bila debit dan kredit tersebut tidak sama, maka dapat dinyatakan terjadi kesalahan pembukuan, berupa yang pertama, debit dibukukan sebagai kredit atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, kekeliruan dalam memindah bukukan dari buku besar ke neraca percobaan. Kemudian yang ketiga, kekeliruan dalam menentukan saldo pada buku besar. Nah, baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nimade Yuli Wahyuni dengan 4 digit NIM terakhir 1019. Di sini saya akan menyambung materi dari laporan keuangan hotel yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah penyesuaian transaksi, neraca, dan laporan laba rugi. Untuk mempercepatnya presentasi, langsung saja ke materi pertama, yaitu penyesuaian transaksi. Penyesuaian lazimnya dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk beberapa rekening yang ada pada laporan laba rugi dan neraca. Pada accrual basis accounting, transaksi dilakukan begitu transaksi selesai tanpa harus menunggu pembayaran tunai dilakukan. Akan tetapi, Standar Akuntansi Keuangan atau SAK menyatakan bahwa pengakuan pendapatan dan beban dilakukan pada akhir periode akuntansi yang sama. Oleh karena itu, penyesuaian harus dilakukan agar sesuai dengan standar akuntansi tersebut. Penyesuaian yang dilakukan pada akhir periode akuntansi akan berpengaruh pada rekening-rekening laporan laba rugi dan neraca. Namun, pada lazimnya, penyesuaian tersebut tidak akan berpengaruh pada rekening kas. Adapun beberapa penyesuaian yang dilakukan pada industri perhotelan, yaitu adalah sebagai berikut. Pertama, kas diterima lebih dahulu. Pengakuan pendapatan dilakukan periode berikut. Yang kedua, pembayaran dilakukan lebih dahulu. Pengakuan biaya dilakukan kemudian. Ketiga, jasa telah diterima, pembayaran dilakukan pada periode kemudian. 4. Piutang mencerminkan kepercayaan hotel pada pihak tamu dan merupakan upaya untuk meningkatkan volume daripada penjualan hotel tersebut. Materi selanjutnya adalah neraca. Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang penting bagi hotel. Neraca melaporkan beberapa hal terkait dengan kekayaan,
kewajiban, dan ekuitas hotel. Dalam neraca dilaporkan posisi kekayaan hotel seperti kas, piutang, persediaan, aktiva lancar, tanah, gedung, dan peralatan gedung, serta aktiva lainnya. Kemudian kewajiban. Dalam kewajiban dilaporkan beberapa hal seperti utang jangka pendek yang meliputi utang dagang, utang biaya, dan utang pajak. Serta melaporkan juga adalah hutang jangka panjang seperti hutang hipotek. Selain daripada itu, dalam laporan neraca juga melaporkan modal atau ekuitas daripada hotel. Adapun ekuitas hotel yang terdiri dari modal saham dan agio saham serta laba ditahan. Dengan demikian, neraca merupakan laporan yang sistematis mengenai aktiva, pasiva, dan ekuitas. Adapun contoh dari neraca yang sudah kelompok kami persiapkan pada tahun tertentu. Saat tertentu ini misalnya adalah 31 Desember tahun X. Pada dasarnya neraca adalah persamaan dasar akuntansi. Karena pada neraca dapat diterapkan konsep dasar akuntansi sebagai berikut, yang bisa dilihat pada contoh neraca yang telah kelompok kami sajikan. Bisa dilihat di slide, itu adalah laporan neraca Natia Hotel Kuta pada periode Desember 2015. Adapun pasiva, aktiva, dan ekuitas yang dilaporkan pada Natia Hotel Kuta adalah sebagai berikut. Pada bagian aktiva, yaitu ada aktiva lancar yang meliputi rekening-rekening kas, piutang, penyisihan piutang ragu-ragu, persediaan barang, pembayaran dibuka. Kemudian disajikan juga jumlah aktiva lancar. Pada bagian aktiva tetap, dilaporkan rekening seperti tanah, mesin dan peralatan, gedung dan perlengkapan gedung, furnitur dan fixture, kemudian kendaraan, serta jumlah aktiva tetap. Dan diakhiri dengan jumlah aktiva secara total adalah penjumlahan aktiva lancar dan aktiva tetap. Pada bagian pasiva dilaporkan utang lancar yang meliputi utang, serta disajikan juga jumlah utang lancar. Pada utang jangka pendek, pada laporan neraca Natia Hotel melaporkan hutang hipotek, itu adalah hutang jangka panjang, dan jumlah utang jangka panjang. Kemudian pada bagian modal juga dilaporkan modal saham, serta pada bagian akhir disajikan juga jumlah pasiva. Materi selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan rugi laba atau laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis mengenai penjualan, harga pokok, dan biaya, serta laba atau rugi untuk periode tertentu. Sebagai industri jasa, hotel memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan aktivitas bisnisnya. Salah satu laporan keuangan yang penting adalah laporan rugi laba. Dalam laporan laba rugi, yang dilaporkan adalah penjualan, harga pokok penjualan, biaya-biaya yang terjadi pada departemen yang bersangkutan, biaya operasional hotel yang tidak didistribusikan ke masing-masing departemen hotel atau undistributed operating expense, dan biaya-biaya tetap seperti depresiasi, sewa, bunga, pajak penghasilan, dan laba bersih. Laporan laba rugi dilaporkan pada periode tertentu. Periode tertentu tersebut dapat dalam 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Lazimnya, laporan keuangan seperti laporan laba rugi disiapkan untuk periode 1 tahun, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2000 sekian-sekian atau tertahun X. Berikut ini adalah contoh dari laporan laba rugi Natia Hotel Kuta yang telah kelompok kami persiapkan. Bisa dilihat di slide, itu adalah Natia Hotel Kuta, laporan laba rugi periode sampai dengan Desember 2015. Adapun beberapa rekening-rekening yang dicantumkan dalam laporan laba ruginya adalah sebagai berikut. Pendapatan departemen yang meliputi pendapatan kamar, pendapatan makanan, pendapatan minuman, pendapatan sewa ruangan,
serta menyajikan jumlah pendapatan departemen tersebut secara keseluruhan. Kemudian pada bagian harga pokok disajikan kamar, makanan dan minuman, sewa ruangan, jumlah biaya dan harga pokok. Selanjutnya didapatkan laba departemen. Kemudian pada bagian biaya tidak didistribusikan, mencantumkan beberapa hal seperti administrasi dan umum, pemasaran, pemeliharaan dan energi, jumlah biaya yang tidak didistribusikan, laba setelah biaya yang tidak didistribusikan, asuransi, laba sebelum biaya bunga, depresiasi, amortisasi, dan PPh. Kemudian biaya bunga, laba sebelum depresiasi, amortisasi, dan PPh, depresiasi dan amortisasi, laba sebelum PPh, dan PPh 30%. Pada akhir laporan laba rugi disajikan laba bersih suatu perusahaan pada periode tertentu tersebut. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh penyaji berikutnya. Baik, terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya Nimade Yuni Puspita dengan NIM 18170512142. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu laporan keuangan yang menunjukkan besarnya modal pada saat tertentu, bisa menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, caturulan, semester, sampai tahunan. Laporan perubahan modal berfungsi untuk menyajikan laporan mengenai perubahan modal dalam sebuah perusahaan dan pada periode akuntansi tertentu. Tujuan dibentuknya laporan perubahan modal adalah yang pertama, membuat ikhtisar dari aktiva pembayaran dan investasi serta dana yang telah dihasilkan dalam satu periode akuntansi. Dan yang kedua, memberikan laporan perubahan modal kerja. Adapun contoh laporan perubahan modal seperti yang di samping yaitu Natia Hotel Kuta periode sampai dengan Desember 2015. Dengan modal awal 3.250 juta, setoran modal awal 750 juta, laba bersih 1.917 juta 725.810. Maka hasil modal akhirnya yaitu 5.917 juta 725.810. Selanjutnya laporan arus kas. Laporan arus kas atau statement of cash flow merupakan laporan yang mengungkapkan sumber-sumber kas hotel. Laporan ini merupakan satu kesatuan dengan laporan laba rugi dan neraca. Pada laporan arus kas dilaporkan arus kas dari penerimaan dan pengeluaran hotel yang terdiri dari aktivitas operasional atau operating activity, aktivitas investasi atau investing activity, dan aktivitas pendanaan atau financing activity. Arus kas dari aktivitas operasional bersumber dari operasional hotel sehari-hari seperti penjualan tunai, jasa kamar, makanan, minuman, dan jasa-jasa lainnya yang ditawarkan oleh hotel kepada tamu. Nah, dapat dilihat contoh laporan arus kas Natia Hotel Kuta periode sampai dengan Desember 2015. Terdapat 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasional. Hotel terdiri dari akun depresiasi, surat berharga jangka pendek, piutang, persediaan barang, pembayaran di muka, utang dagang, utang pajak, dan biaya yang diperhitungkan. Sehingga total arus kas bersih dari kegiatan operasional sebesar 65.245.000. Yang kedua, aktivitas kegiatan pendanaan
terdiri dari pembayaran utang jangka panjang dan pembayaran dividen, dengan total arus kas bersih dari kegiatan pendanaan sebesar 57.195.000. Yang ketiga, aktivitas investasi terdiri dari pembelian perlengkapan gedung, pembelian perabotan rumah tangga, pembelian tembikar, gelas, dan keramik, dengan total arus kas bersih dari kegiatan investasi sebesar 7.450.000, sehingga kenaikan kas bersih sebesar 600.000 dan saldo kas awal 45 juta, maka hasil saldo kas akhir Natia Hotel Kuta Rp45.600.000. Selanjutnya, jurnal penutup untuk rekening-rekening nominal. Proses menutup buku dilakukan setiap akhir tahun akuntansi. Bila awal tahun buku dimulai awal Januari, maka akhir buku adalah Desember tahun berjalan. Pada akhir periode akuntansi yang ditutup adalah rekening nominal yang meliputi rekening-rekening pendapatan, harga pokok, dan biaya. Menutup buku berarti bahwa saldo rekening nominal pada akhir periode akuntansi dipindahkan ke rekening modal laba yang ditahan, sehingga saldonya menjadi 0. Proses penutupan buku rekening nominal dilakukan dengan jurnal penutup. Pada akhir periode akuntansi, setelah semua transaksi dibukukan pada buku besar dan buku pembantu, semua saldo rekening pendapatan, harga pokok, dan biaya dipindahkan bukukan ke rekening laba yang ditahan. Proses penutup buku dilakukan dengan jurnal penutup pada rekening real untuk rekening-rekening aset, utang, dan modal. Saldonya terus berlanjut karena merupakan sumber daya hotel untuk melakukan kegiatan operasional. Baik, selanjutnya yaitu membukukan jurnal penutup. Jurnal penutup disiapkan hanya pada akhir periode akuntansi. Pada setiap akhir periode akuntansi, saldo kredit rekening-rekening pendapatan dan saldo debit rekening-rekening harga pokok dan biaya dipindahkan ke rekening laba yang ditahan. Dengan memindahkan saldo-saldo tersebut, rekening-rekening pendapatan, harga pokok, dan biaya pada akhir periode saldonya menjadi 0. Setelah tutup buku, rekening-rekening pendapatan, harga pokok, dan biaya dimulai dari awal. Adapun contoh jurnal penutup yaitu Natia Hotel Kuta periode sampai dengan Desember 2015, terdapat akun yang ditutup. Yang pertama yaitu pendapatan kamar, pendapatan makanan, pendapatan minuman pada laba yang ditahan. Yang kedua, laba yang ditahan pada biaya asuransi, biaya bunga, depresiasi dan amortisasi, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya pemeliharaan dan energi. Ketiga, laba ditahan pada modal. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan materi dan kesalahan kata dalam pelafalan kami, mohon dimaafkan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.